Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan boleh memberikan firman kepada kita yang boleh menjadi pedoman bagaimana kita hidup. Kita yakini Alkitablah firman Tuhan yang menyatakan prinsip-prinsip kebenaran yang boleh menjadi kerangka pikir dan pola hidup kita. Kita juga meyakini bahwa melalui Alkitab kita bisa mengenal Allah yang sejati, Allah yang benar, ya kita bisa berespon bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan studi kita dari kitab Keluaran pasal ke-32. Minggu lalu kita telah membahas bagaimana orang-orang Israel begitu gampang berubah hidupnya, tidak setia kepada Tuhan. Dan kita melihat seperti Harun yang sebagai wakil daripada Musa. Dia seorang pemimpin yang lemah, dia gampang untuk dipengaruhi oleh orang-orang Israel. Sehingga terjadilah skandal yang sangat serius, jahat di mata Tuhan, di mana mereka membuat anak lembu emas sebagai objek mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah membahas banyak hal tentang hal itu. Dan hari ini kita akan melanjutkan studi mengenai bagaimana Musa menanggapi hal ini. Dan kita akan di dalam Keluaran pasal ke-32 ayat 15 dan seterusnya. Di situ ada 4 hal yang kita bisa pelajari. Pertama, saudara, kita bisa melihat bagaimana Musa turun dari Gunung Sinai, lalu berhadapan dengan orang-orang Israel yang telah menyembah anak lembu emas. Nah, kita melihat bagaimana Musa memberikan satu teguran yang keras kepada orang-orang Israel. Lalu kita juga melihat bagaimana Musa mempertanyakan tanggung jawab daripada Harun sebagai seorang pemimpin yang dipercayakan untuk menggembalakan orang Israel pada saat Musa pergi ke Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Kemudian kita melihat bagaimana sikap tegas daripada Musa. Bagaimana Musa mengatakan siapa yang mau berpihak kepada Tuhan. Lalu muncullah orang-orang Lewi. Dan kita mengatakan di situ mayoritas orang Israel. Mungkin hampir 90% orang Israel itu sudah dipengaruhi penyembahan yang tidak benar depan Tuhan. Dan kita melihat Musa harus bertindak tegas untuk hal ini. Sehingga orang Lewi itu akhirnya dibangkitkan untuk membunuh 3.000 orang sebagai orang-orang yang memiliki suatu pengaruh yang besar, yang sesat dan 3.000 orang ini hanya dibunuh Ini menyatakan ketegasan Tuhan melalui Musa kepada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Lalu puncaknya kita melihat ayat 30 sampai 35 membicarakan mengenai bagaimana Musa itu berdoa syafaat untuk bangsa Israel ini. Karena Tuhan mengatakan, aku mau binasakan bangsa ini. Dan Musa bersikap dan berdoa syafaat untuk bangsa Israel. Baik, kita akan melihat saudara di dalam Keluaran pasal 32 ayat ke-15 Kita akan baca 15 sampai 35 Saya akan bacakan. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya. Bertulis di sebelah menyembelah. Kedua loh itu adalah pekerjaan Allah. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa yang bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tapi jawab Musa, bukan
keberanian kesalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua roh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api dan digilinginya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Katalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah dia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikat pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing memburu saudaranya dan teman depannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, bangkitkanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayar 2 anaknya, laki-laki dan saudaranya, jadi supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Silakan lanjut. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Ya, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita minggu lalu sudah membahas ya bagaimana orang Israel ya mengerumunin Harun, lalu Harun memberikan suatu respon untuk membuat lembu emas. Ini kreativitas yang tidak kudus.
kreativitas yang telah dicemari oleh dosa. Dan di situ ada suatu kebohongan atau penyesatan terjadi. Ya, Saudara kata Yesus Kristus, kalau orang-orang Israel mereka dengan jelas ingin membuat Allah-Allah atau ilah-ilah atau dewa-dewa yang dipercaya oleh orang-orang kafir. Lalu bagaimana Harun punya kreativitas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang jahat di mata Tuhan, yaitu minta supaya emas, anting-anting daripada emas, anting-anting emas dan perhiasan daripada orang Israel untuk diserahkan, lalu dipahatlah menjadi patung anak lembu emas. Dan ini ada suatu kejahatan. Mereka sekaligus telah melanggar dua hukum Allah. Ya, jangan menyembah ilah lain, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Lalu saudara, kita melihat seperti Harun, ya. Harun adalah seorang pemimpin yang lemah, yang nggak punya prinsip, lalu terpengaruh oleh mayoritas, lalu dia melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Harun, saudara? Dia sampai memakai istilah nama Allah, lalu persembahan korban, tapi intinya itu adalah sesuatu penyembahan kepada berhala. Nah, ini ada sesuatu kebohongan atau suatu penyesatan, atau sekarang bagi dikenal namanya sinkretisme, pencampuran agama orang Israel dengan agama kafir di situ. Dan kita melihat Harun, saudara, seorang pemimpin yang boleh kata lebih mendengar manusia. Kalau kita melihat antara Musa adalah seorang pemimpin yang mendengar suara Tuhan yang disampaikan untuk manusia. Tapi kita melihat bahwa Harun adalah orang yang mendengar suara manusia. Di sini sudah dua macam agama, agama teosentris dan agama antroposentris. Agama yang dibangun oleh ide-ide manusia yang jahat yang telah jatuh dalam dosa. Dan Musa adalah orang yang boleh kata agama yang bersifat teosentris, Allah sebagai pusat penyembahan di sini. Saudara kata Yesus, lalu mereka boleh kata memberikan perayaan agama, tapi disertai dengan satu ritual yang tidak kudus, yaitu adanya perzinahan. Dan itu sesuatu ritual agama-agama kafir pada waktu itu. Disebutkan mereka bersukaria, di dalam bahasa yang lebih tepat, mereka itu sedang menikmati kehidupan seksual yang jahat di mata Tuhan. Dan ini terjadi di dalam diri orang-orang Israel. Kita melihat bagaimana, saudara, di situ ada Harun, ada Hur, ada tua-tua, tapi mereka nggak punya peran yang seharusnya. Orang Islam memiliki kudalian. Ya. Saudara, di sini saya memikirkan, saudara, bagaimana ya kita sebagai orang tua. Ya, orang tua kita punya anak-anak. Saudara, kita jangan sembarangan menyerahkan anak-anak kita kepada orang lain. Orang lain kadang-kadang kalau kita melihat, saya mendengar, saudara, ada orang tua ya, yang dua-duanya sibuk bekerja, sehingga anak-anaknya kurang mendapat perhatian. Anak-anaknya dititipkan kepada suster atau pembantu rumah tangga. Dan ini sesuatu hal yang perlu kita sebagai orang tua. Ya. Saudara, kata Yesus Kristus, ada suatu kisah, saudara, di Singapura, saudara. Ada suami istri yang sibuk bekerja. Ya, dia punya ini, saudara, ada pengusaha di Jakarta yang anaknya tinggal di Singapura. Lalu karena orang tuanya sibuk, saudara, kedua orang yang sibuk, maka anak di rumah di Singapura itu mereka ada suster, ya.
suster, ada pembantu untuk memelihara anak-anaknya. Saudara Yesus Kristus, dan pikirnya sudah ada pembantu, ada suster, anak-anak bisa terpelihara hidup baik-baik, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Nggak taunya, saudara, salah satu susternya itu dulu mungkin wanita pelacur atau wanita nakal. Saudara, akhirnya anak-anaknya itu melakukan hubungan seks sama susternya. Nggak taunya susternya itu, saudara, ada AIDS, penyakit AIDS. Saudara, lalu 2 anaknya itu terinfeksi AIDS dua-duanya, saudara. Saudara kata Yesus, ini akhirnya, saudara, anak-anaknya harus menderita AIDS dan akhirnya harus mengalami meninggal, saudara. Orang tuanya begitu sedih sekali. Saudara, ini kita melihat di dalam hal rohani. Ini secara fisikal, di dalam secara lahiriah, kita perlu menjaga anak-anak kita dengan baik. Ya, anak-anak kita kalau kita tidak pelihara, didik dengan baik, maka akan banyak pengaruh dunia, akan menyesatkan, akan menghancurkan anak-anak kita. Saudara, kata Yesus Kristus, orang Israel dibebaskan dari perbudakan dari Mesir. Tujuannya supaya mereka boleh menikmati tanah perjanjian yang Tuhan siapkan. Memiliki hari depan yang bagus sekali. Tapi kita melihat, saudara-saudara Yesus Kristus, terjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan sekali. Mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka akhirnya membuat lembu emas. Dan lembu emas, saudara, ini di dalam prinsip firman Tuhan, di dalam PL, orang yang menyembah Allah lain, menyembah patung yang menyerupai apapun, hukumannya itu mati. Saudara Yesus Kristus, orang Israel memang oleh belas kasihan Tuhan, karena Tuhan mendengar doa Musa, mereka tidak dihukum mati, tapi mereka, boleh saya katakan, dihukum seumur hidup. 40 tahun mereka harus ada di padang gurun dan harus mati di padang gurun. Tidak diizinkan masuk tanah Kanaan, saudara. Nah, ini suatu hal yang sangat serius sekali. Di dalam kehidupan kita, masalah doktrin, masalah iman, masalah beribadah kepada Tuhan, itu bukan perkara kecil. Itu perkara besar. Waktu kita tidak menghormati Tuhan, tidak mentaati Tuhan, konsekuensinya itu besar sekali. Maka pada waktu kita belajar firman, kita mau mengerti firman, itu bukan perkara ringan. Itu perkara yang sangat serius sekali. Karena Allah itu Allah yang maha besar, Allah maha dahsyat, tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituainya. Siapa menanggung kedagingan dan dosa harus menerima akibatnya. Saudara Yesus Kristus, kita melihat orang Israel di waktu menyembah, mereka juga ada suatu perjinan, bukannya perjinan rohani, itu perjinan rohani disertai juga perjinan secara fisikal. Di sini iman yang betul akan mengaruhi kehidupan yang betul. Punya rohani yang baik akan mempengaruhi kehidupan moral seseorang, saudara. Ini dua yang nggak bisa dipisahkan, saudara. Doktrin yang benar, hidup yang benar depan Tuhan akan mempengaruhi etika, akan mempengaruhi moral orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, sebelum Musa turun, Tuhan sudah kasih tahu kepada Musa, ini bangsamu, Tuhan pakai istilah bangsamu itu telah melakukan suatu penyembahan berhala, telah membuat anak lembu emas. Tuhan memberitahu apa yang terjadi di bawah. Ini kontras sekali. Musa sedang menikmati fellowship dengan Tuhan, mendapatkan hukum Allah, hukum yang kudus, standar yang absolut, standar yang tertinggi. Dan Musa sebentar lagi turun supaya orang Israel boleh mendapatkan firman yang hidup, yang berotoritas. Di samping itu, saudara, Musa mendapat blueprint atau firman Tuhan bagaimana
orang Israel hidup di tengah-tengah dunia ini, mengimplementasikan kebenaran Tuhan dan praktek hidup mereka. Musa selama 40 hari mempersiapkan suatu hal yang indah untuk orang Israel. Tapi sementara Musa mempersiapkan ini, orang Israel justru melakukan suatu kehidupan yang liar, yang tidak menghormati Tuhan. Nah, Musa sebelum itu dikasih tahu oleh Tuhan, maka di sini kita melihat Musa akhirnya turun dari Gunung Sinai untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Saudara, saya percaya ini betapa sedih hati Musa melihat orang Israel seperti kuda liar. Seperti kuda liar sudah lepas kendali. Terjadi anarki, terjadi keliaran di dalam hidup mereka. Gak ada firman, gak ada pedoman, gak ada pemimpin yang mengatur mereka. Hidup mereka begitu rusak sekali. Musa turun melihat keadaan itu. Di sini katakan, setelah itu berpanah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh tertulis pada kedua sisinya, tertulis sebelah menyembelah. Kedua loh itu ada pekerjaan Allah sendiri. Tulisan itu adalah tulisan Allah yang ditukik atau dipahat oleh Allah sendiri. Saudara, ini ada suatu hukum Allah, standar Tuhan. Tuhan ingin berikan pedoman pagar bagaimana orang Israel hidup sebagai umat Allah. Saudara, kita nggak tahu kalau hidup nggak ada firman. Saudara, secara umum, saudara, kadang Tuhan memakai semacam common grace, anugerah umum untuk orang tidak hidup liar. Ya. Kecuali hukum Allah atau firman Allah yang dipedoman bagi kita hidup, ya, itu sebagai bagian special grace, anugerah khusus atau wahyu khusus yang Tuhan berikan. Tapi sebenarnya dalam dunia ini ada hal yang lain atau common grace yang menjadi pagar supaya manusia nggak liar. Atau lain, saudara, adanya hati nurani. Hati nurani itu menjadi pagar, boleh kata, orang untuk tidak berperilaku liar, nggak terkontrol. Ada hati nurani, saudara. Yang kedua, saudara, adanya family, adanya keluarga, anak-anak tuh nggak liar, saudara. Bayangin kalau anak-anak nggak ada orang tua sebagai wakil Allah mendidik anak-anak, maka anak-anak tuh liar, saudara. Juga adanya kebudayaan, adanya kebudayaan atau tradisi-tradisi yang baik di dalam dunia ini menjadi pagar. Tapi semua pagar-pagar itu, baik pagar budaya, pagar daripada hati nurani, atau pagar daripada tradisi, budaya, atau keluarga, itu semua relatif. Bahkan semua pagar itu telah dicemari oleh dosa. Hanya Alkitab, wahyu Allah, sebagai standar yang absolut, yang berotoritas untuk mengatur hidup manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah berfirman, dan firman Allah menjadi pedoman bagaimana kita hidup sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Alkitab di blueprint atau buku manual yang Tuhan berikan untuk memberikan petunjuk bagaimana kita hidup. Maka bagian lain dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17, segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memimpin orang dalam kebenaran. Sehingga setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik.
Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan ingin membangun suatu komunitas yang baru, suatu bangsa, umat Allah, umat kesayangan Allah. Dan Tuhan ingin mempunyai desain untuk membangun suatu komunitas umat Allah yang hidupnya memiliki suatu kualitas, yang boleh memancarkan karakter Allah, yang boleh menjalankan kehendak Allah dalam dunia ini. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia boleh memancarkan sekaligus menjadi wakil Allah dalam dunia ini, saudara. Tapi sangat disayangkan sekali, saudara, orang Israel yang sebetulnya Tuhan sudah panggil, tebus, mereka hari depan yang bagus, tapi orang Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita melihat waktu Musa turun, ya, sebelum sampai ke bawah melihat, mereka mendengar suara. Maka dikatakan ayat 17, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Itu bunyi nyanyian orang berbalas-balasan. Itulah yang ku dengar, saudara. Saudara, Yosua tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Musa tahu karena Tuhan kasih tahu. Sehingga waktu Yosua memberikan interpretasi ada suara apa itu, maka suara yang dia dengar itu, karena dia seorang jenderal perang, dia pernah perang lawan orang Amalek, saudara, sehingga kupingnya itu lebih terpengaruh oleh suara peperangan, ya, sehingga dia mikir ini ada peperangan. Ya memang ini aspek lain secara rohani, ini peperangan rohani betul. Tapi kepekaan telinga daripada Yosua beda sama Musa. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, Musa pada waktu mendengar, dia langsung bisa menilai, ini bukan peperangan. Ini ada suatu nyanyian ibadah yang menyatakan suatu ibadah kepada berhala. Puji-pujian yang fokusnya bukan kepada Tuhan. Sesuai kata Yesus Kristus, kita melihat, saudara, Musa memiliki kepekaan rohani lebih daripada Yosua. Karena Musa adalah orang yang dekat sama Tuhan, bahkan yang mendengar firman Tuhan, apa yang terjadi pada orang Israel, saudara. Di sini, saudara, kepekaan rohani bisa menilai, ada suatu wisdom, ya, bisa membedakan mana puji-pujian kepada Tuhan, mana puji-pujian yang bukan kepada Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, Musa mengatakan ada sorak-sorai, di sini katakan ada sorak-sorai kedengaran di perkemahan. Itu adalah suara orang berbalas-balasan. Itulah yang ku dengar. Saudara kata Yesus Kristus, kita sebagai orang tua, ya, kembali, sejauh mana kita mengerti firman Tuhan, sejauh mana kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita punya kepekaan tersendiri untuk melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, punya hubungannya dekat sama Tuhan, apalagi hidup dipenuhi Roh Kudus, maka dia punya kepekaan rohani lebih daripada orang biasa. Bahkan kita bisa membaca, apalagi Tuhan memberikan kepekaan itu untuk memberikan suatu pengertian apa yang terjadi
di dalam kehidupan orang Israel pada saat itu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kemudian Musa sama Yosua turun. Ketika ia dekat perkemahan, dia melihat anak lembu, melihat orang menari-nari. Maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh dari tangannya, dipecahkan pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambillah anak lembu, yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, digiringnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air, disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada bangsa, kepada mereka. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat saudara, waktu Musa turun, maka apa yang dikatakan Tuhan di atas gunung itu, sekarang Musa melihat sendiri. Mereka itu membuat anak lembu emas, lalu mereka menari-nari, mereka menyanyi-nyanyi, ada suatu ritual ibadah, bahkan mungkin ada juga perjinahan, karena ada suatu ceremonial di dalam kekafiran itu, ada hubungan seks. Saudara bisa bayangkan, melihat keadaan itu saudara, orang Israel bukan menyembah Allah yang benar, menyembah ilah-ilah kafir. Lalu mereka melakukan suatu aktivitas yang amoral. Dan ini menjadi sesuatu hal yang skandal yang luar biasa, saudara. Sehingga di sini kita melihat Musa itu marah, saudara. Saudara, kita mengetahui Musa itu adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi ini. Orang yang sabar, orang yang lemah lembut, orang yang bisa mengendalikan diri, saudara. Tapi kita melihat saudara, orang yang lemah lembut, orang yang bisa mengendalikan diri, bukan berarti manusia itu nggak ada batasnya, saudara. Saudara, kalau kita melihat saudara, Musa pernah mengalami hal ini 3 kali, saudara. Pertama, sebelum dia menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan, pada waktu dia ada di Mesir, saudara, dia melihat ketidakadilan, penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada orang Israel. Maka Musa bangkit kemarahannya, lalu membunuh orang Mesir itu, lalu menyimpannya atau menutupi dengan pasir, saudara. Lalu yang kedua di sini, Musa marah, saudara. Marah sampai boleh kata batu atau loh batu yang ada firman Allah itu dibanting, dilempar dan pecah. Kita melihat juga pada waktu Musa mendekati tanah Kanaan, Musa tidak bisa mengendalikan diri. Lalu harusnya dia hanya menyentuh tapi memukul batu. Lah Musa nggak menghormati Tuhan, lalu Musa kena disiplin Tuhan, tidak boleh masuk tanah Kanaan. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat Musa marah, tapi marah kali ini adalah marah yang benar. Ini marah di dalam kekudusan Allah. Ini kemarahan yang benar, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada orang marah karena emosi, karena perasaannya sendiri. Tapi karena egonya sendiri, orang tersinggungkah atau rasa dihinakah jadi marah. Tapi kali ini saudara, Musa kemarahannya itu mewakili kemarahan Tuhan. Ini kemarahan yang kudus. Kenapa? Orang tidak menghormati Tuhan.
orang yang bagaimana melecehkan Tuhan, timbul kemarahan yang kudus. Saudara, kata Yesus Kristus, ini ada suatu emosi yang dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, salah satu pertumbuhan rohani, saudara, bisa dilihat di mana passion saudara, atau bagaimana emosi saudara. Passion itu ada suatu orang yang punya hasrat tertentu, atau bagaimana kita berespon kepada situasi. Saudara, kata Yesus Kristus, Musa marah. Bahkan marahnya bukan marah biasa, saudara. Ini marah yang membara. Ya. Marah yang membara, jadi marah yang menyala-nyala. Melihat orang Israel itu menari-nari dan tidak menghormati Tuhan. Dilemparkannya loh batu dari tangannya dan dipecahkannya. Saudara, ini bukannya sekedar suatu kemarahan biasa, tidak, pemecahan daripada loh batu ini bagian dari memorial juga, saudara. Ini suatu simbol yang serius sekali, saudara. Serius sekali, saudara. Jadi ini suatu kemarahan yang luar biasa. Artinya, saudara, ya, ingatan sekarang boleh kata menyatakan bahwa putuslah hubungan orang Israel dengan Tuhan. Dipecahkan, saudara. Saudara nggak bisa bayangkan kalau ada suami istri, ya, timbul pertengkaran begitu dahsyat, lalu akta nikah itu disobek, saudara. Itu berarti saudara, itu hal yang serius. Akta nikah untuk apa? Ya. Ikatan suami istri, kalau kita melihat suami istri itu selingkuh atau suaminya selingkuh, ya itu nggak ada guna ini sekertas ini gitu loh. Nggak ada ikatan lagi. Ini menyatakan kemarahan yang luar biasa yang ada pada Musa. Lalu di samping itu, saudara, Musa lalu, saudara, membakar anak lembu emas itu, ya. Lalu digiling sampai halus, lalu dibuang ke air, suruh orang Israel itu minum, saudara. Ini sudah kemarahan yang luar biasa sekali, saudara. Kemarahan kudus, ini suatu aspek loh batu itu dibuang, pecah, artinya nggak kepake lagi. Ya. Yang kedua, sudah kita anak lembu emas itu juga lalu dilebur, boleh kata, dihancurkan, suruh minum. Saudara, ini kemarahan yang luar biasa sekali, saudara. Saudara, waktu Musa marah bukan hanya marah biasa. Marah di mana ada otoritas kehadiran Tuhan. Sehingga waktu marah, orang Israel itu nggak ada yang berani ngelawan, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, si Harun itu ada ketakutan kali ya. Dia nggak siap tuh mati syahid untuk Tuhan. Sehingga waktu dikerumunin oleh orang-orang Israel yang boleh kata orang-orang provokator atau bajingan-bajingan orang Israel yang muncul itu, mungkin nyalinya tuh kecil, lalu ngikutin kemauannya, saudara, ngikutin kemauan orang Israel yang mayoritas itu, saudara. Nggak ada power, nggak ada kekuatan untuk menghadapi massa yang begitu besar, saudara. Tapi kita melihat, saudara, Musa waktu marah bukan marah biasa. Marah mewakili Tuhan. Dan marah ada otoritas Tuhan yang menyertai. Sehingga mereka itu tidak bisa melawan. Mereka nggak ada bisa melawan Musa. Karena ada kehadiran penyertaan Tuhan pada waktu marah, saudara. Saudara, marah mewakili Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita perlu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita orang yang taat sama Tuhan, sehingga dalam hidup sehari-hari kita ada otoritas Tuhan yang menyertai. Kita berani menegur, bukan menegur karena tersinggung sendiri, tapi kita mewakili Tuhan, menegur, mengkoreksi orang-orang di sekitar kita. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat orang Israel
Kalau kita melihat, saudara, mereka melihat kemarahan Musa ini, saudara. Mereka nggak berani ngomong, tidak berani merespon. Tapi saudara, kita melihat orang Israel itu orang yang sudah benar-benar tegar tengkuk, saudara. Mereka memang mereka tidak protes atau tidak membalas sama Musa. Tapi saudara, orang Israel juga nggak nurut sama Musa. Nggak mau tunduk kepada Tuhan. Ini kalau bukan Tuhan yang bekerja, kita tidak mudah untuk ngajak orang yang sudah tegar tengkuk, saudara. Bahkan saudara, nanti kita akan lanjutkan lagi di situ. Waktu Musa mengatakan siapa yang mau berpihak sama Tuhan. Saudara, kita melihat yang pihak sama Tuhan itu orang Lewi. Sehingga 11 suku yang lain itu, mereka tuh gak ada keputusan untuk pihak kepada Tuhan. Artinya, mereka dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak berpihak kepada Tuhan. Mungkin orang-orang ini sudah nggak banyak, tapi suatu kelompok yang radikal yang mempengaruhi 11 suku yang lain itu loh. Sehingga mereka tuh boleh kata, karena mereka iman mereka belum mengakar, belum tumbuh, mereka gampang terprovokasi. Sehingga mereka hanya orang Lewi saja yang komit, saudara. Tapi saudara, walaupun yang komit sedikit, tapi kita melihat ada penyertaan Tuhan. Nanti pada waktunya kita akan bahas lagi setelah sampai di situ, saudara. Kita melihat saudara Yesus Kristus, Musa waktu melihat itu kemarahannya itu muncul, saudara. Saudara Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan, kita perlu membangun relasi yang benar sama Tuhan. Khususnya kita sebagai orang tua, kita bukan sok kuasa, tapi kita minta kuasa daripada Tuhan. Minta wibawa daripada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi alat Tuhan untuk mendidik, mendisiplin anak-anak kita. Tanpa kuasa, tanpa penyertaan Tuhan, tidak gampang kita mempengaruhi orang lain. Atau menjalankan peran di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, atau sebagai seorang yang ada di tengah-tengah masyarakat, saudara. Saudara Yesus Kristus, kita melihat, saudara, dalam bagian ini, saudara. Musa hadir melihat keadaan yang begitu sangat menyedihkan sekali. Dan Musa hadir di situ, lalu menyatakan kemarahan Tuhan. Saudara, kita melihat apa yang dikerjakan oleh orang Israel yang telah memaksa Harun membuat anak lembu emas. Musa dengan berani menghancurkannya, yang menunjukkan, saudara, ilah-ilah yang dipercaya itu gak punya kuasa, gak punya nilai apa-apa di depan Tuhan. Lalu mereka suruh minum. Ya. Ini suatu tindakan menunjukkan bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu sia-sia belaka, saudara. Tapi kita melihat orang-orang Israel, saya katakan, benar-benar tegar tengkuk, saudara. Mereka walaupun sudah diperingatkan keras demikian, mereka ini tidak berubah, saudara. Apalagi, saudara, kita melihat juga, saudara, sampai ada 3.000 orang itu yang radikal, yang nggak beres itu dibunuh oleh Tuhan. Orang Israel pun tetap tegar tengkuk, saudara. Ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan sekali di dalam kehidupan orang Israel pada zaman itu, saudara. Berikutnya, saudara, kita melihat, kalau tadi saya katakan sikap Musa kepada orang Israel yang menyembah anak lembu emas. Sekarang kita melihat bagaimana Musa menghadapi Harun, saudara. Saudara, lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun,
Janganlah bangkit amarah, tuanku. Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah atau ilah. Ini pakai plural ya. Yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu itu. Saudara, kita melihat, saudara, waktu waktu Musa mengatakan, apa yang dilakukan oleh bangsa ini kepadamu? Ya. Artinya, saudara, apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Yaitu mengerumunin dia, memaksa Harun untuk membuat ilah lain. Nah ini saudara, Harun waktu dikerumunin, boleh kata dipengaruhi oleh mayoritas ini, ya Harun sisi lain play safe, cari aman. Ya, cari aman, kemudian dia cari peluang. Ya, di dalam mencari peluang di dalam kesempitan, dia lalu pikirkan solusi. Ya, solusinya itu kompromi di sini. Jadi pertama setelah kita melihat mungkin diancam, dia cari aman lebih itu, play safe. Ya. Ini suatu sikap yang tidak gentle. Seorang pemimpin itu play safe, cari aman sendiri. Harusnya dia mengatakan apa? Harusnya mengatakan, berhenti kamu. Jangan buat ilah lain. Tunggu Musa. Ya. Harusnya Harun mengatakan, kamu jangan seperti itu. Itu nggak betul. Nggak ada ilah lain. Jangan buat patung menyerupai apapun yang menyembahnya. Tunggu Musa. Tapi Harun lemah di dalam leadership. Dia tidak punya prinsip. Lalu dia play safe, cari aman sendiri. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini kondisi daripada Harun, saudara. Aspek lain, saudara, kita melihat sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar ini. Musa mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang Israel, oleh Harun ini kejahatan yang besar. Bukan kecil. Bukan kejahatan yang ecek-ecek. Yang serius. Saudara, kita melihat kasus yang sama, saudara. Waktu Yusuf dicobai oleh istri Potifar untuk berzina dengan dia, Yusuf mengatakan apa? Bagaimana aku berbuat dosa yang besar ini di depan Tuhan? Saudara kandung Yesus Kristus, Harun kurang memahami apa itu dosa. Dosa itu besar dianggap kecil. Saudara, dosa perzinahan. Saudara, kalau bagi orang-orang kafir, dosa perzinahan, selingkuh itu hal yang biasa terjadi. Tapi waktu Yusuf dicobai berbuat zina, dia katakan, bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang besar ini? Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan orang-orang percaya, kita menganggap dosa itu ringan. Nggak apa-apa lah, dosa kecil-kecil, sedikit-dikit, nggak apa-apa lah. Saudara, sampai akhirnya dosa yang besar pun kita nggak rasa kita sudah memberontak kepada Tuhan. Saudara, Yesus Kristus dikatakan, apakah dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar ini kepada mereka? Saudara, karena ini suatu hal yang sangat dilematis, saudara.
Sisi lain saudara, bahwa orang Israel ini mendesak Harun. Harun harusnya tidak melayani. Waktu yang Harun melayani, maka orang Israel berbuat dosa yang lebih besar lagi. Sisi lain saudara, Harun sendiri akhirnya jatuh di dalam dosa. Harun hampir dibunuh oleh Tuhan. Karena tindakan ini, dia meremehkan Tuhan. Ya, coba kita melihat ya, di dalam Ulangan pasal 9 ayat 20-21, silakan baca. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka, hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus, menjadi abu, lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Ya saudara, Tuhan marah kepada Harun, murka, hampir membinasakan Harun. Tapi Musa berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Harun itu diampuni. Kita mengetahui Harun akhirnya tidak bisa masuk tanah Kanaan juga. Kita tahu juga anak-anaknya akhirnya dihukum oleh Tuhan. Saudara, kita jangan pikir ya, orang-orang yang mengabaikan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, akan dibiarkan oleh Tuhan. Ya. Pasti ada konsekuensi yang akan mereka terima, saudara. Bahkan hanya anak-anak Harun pun hanya dibunuh oleh Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam PL, ya, bagaimana Allah tegas sekali. Di dalam PP kita melihat ada suatu belas kasihan Tuhan. Sebenarnya di dalam PL juga ada belas kasihan Tuhan. Di mana kita melihat Musa minta belas kasihan Tuhan supaya bangsa Israel itu supaya nggak dibinasakan. Itu ada belas kasihan Tuhan. Demikian juga Harun akan dibinasakan Tuhan, maka Musa minta belas kasihan Tuhan supaya Harun tidak dihukum oleh Tuhan. Saudara, kita melihat, memahami antara kedaulatan Allah dan belas kasihan Tuhan. Kedaulatan Allah, belas kasihan Tuhan. Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia untuk berdoa kepada Tuhan. Ini dicatat dalam kitab suci. Allah yang berdaulat, memang betul, tapi tidak pernah menghapus atau mengurangi tanggung jawab kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ini suatu misteri, tapi kita harus hidup di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat bahwa Harun menganggap ya dosa bukan yang serius ya. Bahkan ayat ke-22 kata, tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah. Tuanku sendiri tahu bagaimana bangsa ini jahatnya semata-mata. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, memang bangsa Israel itu jahat. Tegar tengkuk. Lalu Harun menjerit penjelasan. Bagaimana orang Israel itu minta buatkanlah Allah untuk kami yang berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir tidak tahu apa yang telah terjadi. Saudara, boleh kata Harun memberikan explanation, penjelasan. Bagaimana orang Israel itu jahat dari dulu pun, ya sungut-sungut, ya. Lalu mereka protes sama Musa. Nah sekarang Harun berkata ingin memberikan penjelasan supaya dimengerti. Memang ini mah tegar tengkuk, nggak gampang gitu loh. Ya. Tapi kemudian saudara Yesus, kita melihat bahwa Harun tidak terbuka seluruhnya.
Kemudian dia berkata, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan melemparkannya ke dalam api. Keluarlah anak lembu ini. Ini saudara, Harun gak jujur. Ini bukan tiba-tiba keluar secara ajaib, bukan saudara. Tapi karena ada yang memahat menjadi anak lembu. Di sini saudara, ketidakjujuran yang ada pada Harun. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat Harun adalah tipe orang yang boleh kata nggak terbuka, yang nggak jujur di sini. Padahal saya katakan dia orang yang play safe, dia orang yang kompromi, sekaligus di sini dia orang yang nggak jujur. Dia coba menutupi kelemahan-kelemahannya. Dia cari kambing hitam. Ya. Ini tipe daripada karakter daripada Harun, saudara. Ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa ini seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi cemoohan bagi lawan mereka, saudara. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat bahwa Harun yang harusnya jadi pagar mengarahkan justru lepas sehingga mereka boleh bebas. Mereka boleh melakukan apa saja yang mereka suka. Ini seperti pada zaman hakim-hakim. Mereka melakukan apa yang mereka suka dan tidak ada batas. Sehingga mereka saya melakukan suatu perjinan dan sebagainya. Saudara, di dalam abad yang mungkin modern, di kota-kota besar, kadang-kadang orang tua sudah kehilangan power. Orang tua sudah kehilangan standar. Kenapa? Orang tua pun tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan. Bagaimana mereka boleh menjalankan peran sebagai orang tua yang menasihati anak, yang membawa anak-anak kepada Tuhan? Saudara, Harun melepaskan seperti kuda terlepas dari kandang, bebas. Ya. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sejak kecil, kita harus menasihatin ya. Kita yang punya anak atau punya cucu ya, kita perlu memberikan nasihat-nasihat berdasarkan firman. Supaya anak cucu kita tuh hidup bukan bebas, gak ada arah, gak ada tujuan, saudara. Alkitab katakan, saudara, tanpa visi liarlah rakyat. Sisi lain katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau orang gak ada firman, gak ada Tuhan, gak ada visi, hidup mereka gak ada arah, gak ada tujuan, saudara. Ini menjadi suatu pergumulan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Lalu katakan di sini, sampai menjadi buah cemoohan bagi lawan mereka. Artinya saudara, apa yang terjadi pada diri orang Israel? Mereka menyembah berhala, mereka melakukan percabulan di dalam ritual mereka. Ini tersebar atau akhirnya banyak orang tahu keadaannya sehingga menjadi cemoohan. Harusnya orang Kristen atau orang percaya memiliki suatu kesaksian yang memuliakan Tuhan, tapi apa yang terjadi justru kesaksian yang mempermalukan nama Tuhan. Saudara, kita dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan, dibentuk menjadi manusia baru supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada orang yang tidak, mempermalukan nama Tuhan. Saudara, kita melihat pada minggu lalu saya katakan waktu Tuhan mengatakan, aku mau binasakan bangsa ini, dan lewat keturunanmu akan kucari bangsa yang besar. Maka doa Musa apa, saudara? Doa Musa katakan, apa kata orang kalau Tuhan membinasakan bangsa ini? Yang kedua,
Musa mengatakan, bagaimana dengan janjimu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub? Artinya saudara Yesus Kristus, kita melihat Musa bukannya sekedar mendoakan untuk orang Israel, untuk kepada orang Israel, tapi Musa berdoa supaya nama Tuhan itu nggak dicela, nggak dicemooh. Ini kata orang bagaimana kalau engkau membinasakan bangsa Israel di padang gurun? Lalu bagaimana dengan janjimu kepada Bapak Abraham? Engkau nggak konsisten. Artinya saudara, Musa di dalam doanya itu supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya rencana Tuhan digenapi. Ini menjadi konten doa daripada Musa. Saudara, waktu kita berdoa saudara kepada Tuhan, hendaklah kita pikirkan apakah doa kita ini punya tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan secara positif. Secara negatif, supaya jangan nama Tuhan dicemooh. Kita melakukan sesuatu supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita mendoakan sesuatu supaya nama Tuhan itu jangan dicemooh, saudara. Yang kedua, kita berdoa supaya apa yang dijanjikan, direncanakan Tuhan digenapi. Seperti doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini doa yang indah sekali, saudara. Ini doa menyatakan kepihakan daripada Musa kepada Tuhan, supaya nama Tuhan itu jangan sampai dicemooh, tapi supaya nama Tuhan dipuji-puji. Berdoa supaya apa yang direncanakan, dikehendaki Tuhan dikenapi, dan nama Tuhan dimuliakan. Ini doa daripada Musa. Tapi yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel, di dalam kepemimpinan Harun, nama Tuhan itu dicemooh, nama Tuhan dipermalukan, bukan ditinggikan, saudara. Dan ini menjadi sesuatu hal yang perlu, saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, kita yang punya anak, punya cucu, supaya jangan sampai kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu, nama Tuhan dicemooh, nama Tuhan dipermalukan, dihina, nggak dianggap. Biarlah lewat anak cucu kita nama Tuhan dipermuliakan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan anak cucu kita, saudara. Nah, itu menjadi suatu doa kita tiap hari, saudara. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat saudara Harun ditegur oleh Musa. Musa bukan hanya sekedar menegur, dia juga mendoakan Harun, saudara. Jadi kita melihat walaupun Harun hampir dibunuh oleh Tuhan, tapi Musa mendoakan sehingga Harun tetap menjalankan tugas sebagai imam. Tapi kita melihat disiplin Tuhan tetap berlangsung untuk Harun. Bahkan kita melihat Harun pun akhirnya orang yang kurang tegas kepada anak-anaknya. Anak-anaknya akhirnya tidak kudus di depan Tuhan, mempersembahkan persembahan tidak kudus kepada Tuhan. Saudara, bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya benar kalau dia sendiri gak benar sama Tuhan? Jadi anaknya dihukum oleh Tuhan. Dihukumkan Tuhan karena apa? Karena Harun sendiri gak mau betul-betul mau tunduk, mau setia kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Harun mendapat teguran daripada Musa. Nah, kita melihat yang berikutnya, saudara, bagaimana berikutnya sikap Musa di dalam menghadapi orang banyak, sekaligus bagaimana Tuhan membangkitkan orang Lewi untuk berpihak kepada Tuhan. Saudara, ayat 26 dikatakan,
Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa yang memihak Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah, kamu masing-masing mengikat pedangmu pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu ke pintu gerbang. Biarlah masing-masing membunuh saudaranya, temannya, tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Musa mengatakan, siapa yang mau berpihak kepada Tuhan? Saudara, Bani Lewi. Saudara. Kita mengakui ada 12 suku daripada orang Israel. Nah, suku Lewi, Bani Lewi ada salah suku. Berarti saudara, 11 suku yang lain sudah terkontaminasi dengan kekafiran pada waktu itu, saudara. Mereka boleh kata sudah menyatakan sikapnya. Walaupun Musa marah, Musa menegur, mengkoreksi. 11 suku orang Israel ini, mereka menyatakan sikapnya. Saudara kata Yesus, mereka mungkin sebagian orang yang tidak mau ambil keputusan. Ya. Orang yang netral mengatakan seperti netral, ya terserahlah mau bagaimana. Hari ini banyak orang Kristen yang maunya netral, nggak mau berpihak sana, nggak berpihak sini. Sisi lain, saudara mau play safe, mau cari aman, atau nggak punya komitmen apa-apa. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat waktu Musa mengatakan siapa yang pihak kepada Tuhan, orang Lewi itu muncul, saudara. Bani Lewi muncul. Lalu Tuhan perintahkan orang memerintahkan supaya mereka mengikat pinggang dengan pedang lalu membunuh. Yang dibunuh itu siapa, saudara? Yang dibunuh adalah orang-orang yang secara aktif melakukan ritual ibadah itu dan mempengaruhi orang lain, saudara. Ini bukan orang biasa. Ini mirip dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel waktu masuk tanah Kanaan. Orang-orang menyembah berhala, orang-orang yang melawan Tuhan, mereka dibikin habis semua. Kita melihat di sini keadilan Tuhan, kekudusan Tuhan dinyatakan kepada orang Israel. 3.000 orang waktu itu mati, dibunuh, saudara. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa ini, kamu telah berbuat dosa besar, tetapi aku sekarang naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang kau tulis. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Musa lalu berdoa kepada Tuhan. Orang Israel yang sudah berdosa di depan Tuhan, sekarang Musa sudah, walaupun dia marah, dia menegur begitu sangat keras sekali, tapi hati yang paling dalam dia mencintai orang Israel. Maka dia mengatakan apa, saudara? Minta Tuhan mengampuni orang Israel. Jika Tuhan tidak mengampuni, lebih baik namanya dihapus dari kitab Tuhan atau kitab kehidupan. Artinya, saudara, pada waktu itu
Kalau orang berbuat dosa, ada korban kambing, ada korban lembu, menjadi korban pendamaian. Tapi kali ini saudara, dosanya begitu besar. Korban kambing, korban itu tidak bisa lagi menyelesaikan, boleh kata. Maka Musa berkatakan, aku sendiri mau berkorban. Aku mau berkorban. Lebih baik namaku dihapus dari kitab kehidupan. Saudara, ini menunjukkan sesuatu hati daripada Musa. Dia mau berkorban demi bangsa Israel. Hal yang sama pernah dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku rela terkutuk demi bangsaku. Saudara Yesus Kristus, siapa Musa? Siapakah Paulus? Mereka orang biasa. Mana mungkin dia bisa menebus dosa orang Israel? Tidak mungkin. Ini menuju kepada Kristus. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia rela terkutuk, dia rela mati untuk menanggung dosa manusia. Berapapun dosa kita, berapa jahatnya dosa kita, kalau kita bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita, maka ada pengampunan dosa, ada damai, korban pendamaian. Kita boleh didamaikan dengan Allah. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat saudara, dalam bagian ini saudara, Musa adalah orang yang luar biasa sekali. Dia rela mengkorbankan dirinya. Hati yang betul-betul mau berkorban untuk orang Israel. Saudara kata Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap Tuhan terhadap doa daripada Musa ini? Maka Tuhan menjawab, ya, orang yang berbuat dosa itu yang akan kuhapus. Tapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa ini ke tempat yang kusebutkan kepadamu. Aku akan berjalan malaikatku di depanmu. Dan pada hari pembalasanku itu aku akan membalas dosa mereka. Demikian Tuhan menulai bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Saudara kata Yesus Kristus, Musa mengatakan supaya nama dihapus dari kitab kehidupan. Tuhan katakan tidak. Orang yang berbuat dosa itu yang akan kuhapuskan. Kemudian ada belas kasihan Tuhan, ada toleransi Tuhan. Tuhan tidak membinasakan segera pada waktu itu, tapi Tuhan menunda penghukumannya. Saudara, Tuhan menunda penghukumannya. Ini menyatakan kepanjang sabaran Tuhan menunggu untuk orang Israel bertobat. Kalau nggak bertobat juga, maka hukuman akan dijatuhkan Tuhan atas orang Israel. Kita melihat setelah 40 tahun mereka di padang gurun, mereka tetap kepala batu. Mereka tetap menjadi orang yang tegar tengkuk. Akhirnya sebagian besar mereka harus meninggal mati di padang gurun. Sehingga generasi pertama habis. Dan akhirnya bukan keturunan Musa yang meneruskan. Tuhan menggenapi janjinya. Lalu keturunan yang kedua diizinkan masuk tanah Kanaan. Dan ini suatu kisah yang dialami orang Israel selama ada di padang gurun. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ada hal-hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ada hal yang bisa membuat kita berubah. Tapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan minta supaya kita setia sampai akhir. Musa sebagai seorang pemimpin menjadi teladan yang begitu indah sekali. Dia begitu tegas. Dia begitu memiliki
jiwa kepemimpinan, khususnya dia pun rela berkorban untuk orang Israel. Demikian saudara, kita bisa pelajari daripada kisah daripada orang Israel. Setelah mereka membuat lembu emas, Tuhan intervensi melalui Musa, sehingga melalui hal ini suatu pelajaran rohani untuk sampai sekarang ini. Orang Kristen bagaimana mau menghormati Tuhan dan mengutamakan Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia makin kompromi, di tengah-tengah dunia makin jauh sama Tuhan, kita dipanggil seperti orang Lewi. Kita mau di pihak Tuhan, kita mau berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Musa sebagai tipologi pada Kristus. Kristus menjadi teladan bagi kita. Dia datang ke dalam dunia, mau menjadi manusia, menjadi teladan, bagaimana dia setia sampai akhir untuk hidup memuliakan Allah dan menggenapi rencana Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.